Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alsyafini Surya Fitri Harlin dengan NIM K1A1 20003, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ikan, yaitu Anadontostoma cacunda. Jadi teman-teman semua tahu nggak apa itu Anadontostoma cacunda? Nah, jadi di sini tugas saya untuk menjelaskan apa itu Anadontostoma cacunda. Oke, jadi Anadontostoma cacunda ini merupakan nama Latin ya teman-teman. Jadi makanya terkesan sedikit agak asing bagi telinga teman-teman. Untuk Anadontostoma cacunda ini biasa kita kenal dengan nama ikan kebasi, ikan kuasi, dan ikan selangit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang ikan Anadontostoma cacunda lebih dalam. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita lihat dulu video berikut ini tentang ikan Anadontostoma cacunda. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat videonya? Ada gambaran tidak mengenai ikan selangit atau Anadontostoma cacunda ini? Jadi, ikan selangit memiliki ciri-ciri morfologi tubuhnya itu hampir pipih, oval, dan terdapat bintik hitam besar pada bagian belakang dari tutup insang. Jadi ini merupakan khas dari ikan selangit, ada bintik hitamnya. Kemudian untuk ikan selangit ini memiliki sisik yang bersifat sikloid. Artinya sisiknya itu mempunyai bentuk yang bulat, tipis, dan transparan, serta mempunyai lingkaran pada bagian belakang dan agak bergerigi. Untuk ikan selangit ini mempunyai tipe mulut yang inferior, artinya memiliki rahang atas itu lebih panjang dibanding dengan rahang bawahnya. Jadi kira-kira seperti ini gambarannya, dengan mulutnya yang terbuka ke arah bawah, sehingga memudahkan dia untuk mencari makanan di bagian dasar-dasar dari laut ataupun sungai dan estuari. Dan ikan ini mempunyai rahang atas yang lurus, tipis, dan juga runcing. Untuk ikan selangit memiliki tulang tapis insang sekitar 100-106 buah yang berfungsi untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insangnya. Dan tulang tapis insang yang terpanjangnya itu pada bagian lengkung bawahnya memiliki panjang yang lebih pendek dibandingkan dengan filamen insangnya. Untuk gigi daripada ikan ini pada tepi belakangnya itu lebih renggang dibandingkan gigi tepi depannya. Untuk panjang tubuh maksimum baik pada jantan maupun pada betina kira-kira mencapai sekitar 18 cm. Nah, selanjutnya bagaimana sih ikan selangit itu bisa hidup? Jadi ikan selangit itu hidup di dasar perairan pantai, estuari, dan juga sungai. Ada pada saat-saat tertentu ikan ini akan mudik ke sungai untuk seperti melakukan proses perkawinan. Dan ikan ini biasanya hidup bergerombol, tapi gerombolannya tidak terlalu besar, jadi cuma beberapa segerombolan kecil saja, atau bisa disebut bahasa kerennya circle ya. Jadi untuk ikan selangit ini hidupnya itu pilih-pilih ya teman-teman. Jadi dia hidup maunya di iklim yang tropis. Jadi tidak heran ikan ini ditemukan di kawasan Pasifik Indo-Barat, terutamanya dari Teluk Parsi ke pantai India dan Laut Andaman. Ikan selangit ini juga bisa hidup di Teluk Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina, ke selatan utara dari Australia yaitu Kepulauan Caroline dan juga Kaledonia Baru. Selanjutnya untuk penyebaran dari ikan selangit ini, ikan ini berdistribusi menyebar ke seluruh perairan laut di Indonesia, bahkan mainnya sampai jauh nih teman-teman. Bahkan ikan ini bisa sampai ke Laut Cina Selatan loh. Nah, tetapi ikan ini tidak didapatkan pada bagian perairan pantai Indonesia bagian selatan yang terletak di bagian utara Australia, kecuali di
Kaledonia Baru tadi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bentuk posisi mulut merupakan pola adaptasi dari ikan ini dalam bersaing untuk mendapatkan makanannya. Pada ikan ini, mulutnya tadi kan kita telah jelaskan bahwa ikan ini memiliki tipe mulut yang inferior, sehingga memungkinkan dia untuk mencari makanan di dasar sungai atau di dasar laut. Serta sifat-sifat fisika dan kimia yang berpengaruh terhadap kehidupan ikan ini seperti suhu. Jadi ikan ini hanya bisa hidup di suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, kemudian dipengaruhi oleh pH, salinitas, dan juga kekuatan arus. Nah, untuk makanan dari ikan selangit ini yaitu organisme-organisme dasar dengan makanan utamanya yaitu Basilariopiceae, dan untuk makanan pelengkapnya itu adalah Microkrustacea, dan untuk makanan tambahannya biasanya ikan ini memakan larva dari moluska. Dan untuk pola reproduksinya, ikan ini akan berkembang biak dari bulan November sampai bulan Februari. Kemudian ikan selangit ini hidup seperti ikan yang lainnya, artinya ikan ini melakukan reproduksi dengan cara oviparus atau fertilisasi eksternal. Jadi dalam melakukan pembuahan, ikan jantan dan ikan betina itu akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air dan kemudian boom, terjadilah pemijahan ikan. Ikan selangit ini termasuk golongan andromous, artinya berupaya untuk melakukan pemijahan, sehingga telur-telur dari ikan selangit dan larvanya itu akan ada di sekitar hutan mangrove. Begitu pula pada keberadaan dari juvenil ikan selangit. Tetapi untuk ikan selangit dewasa biasanya dapat ditemukan di laut. Ikan selangit biasanya tinggal di persekitaran laut asin, terutama di kawasan pesisir. Tetapi terdapat masa-masa tertentu mereka akan mudik ke sungai dan bermuara ke sungai, misalnya seperti saat ingin melakukan pemijahan. Ikan selangit juga berperan penting dalam ekosistem baik itu di laut maupun di sungai. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ikan selangit ini termasuk ikan yang memiliki nilai ekonomis penting. Sebab ikan ini dapat dijadikan pakan atau umpan pada alat tangkap long lain dan dikonsumsi dalam bentuk segar, asin, dan juga asin rebus atau biasa kita kenal dengan nama pindang. Nah, dengan harga yang berkisar sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah per kilogramnya. Dan bahkan ikan ini sering diekspor ke Jepang dan juga Korea untuk dijadikan bahan makanan seperti sushi dan maupun sashimi. Hal ini dikarenakan ikan ini mengandung nilai gizi yang sangat tinggi, jadi tidak heran ikan ini sangat ekonomis ya teman-teman. Kemudian dalam satu ekor ikan selangit saja bisa didapatkan 280 kalori, 33,25 gram protein, 14,53 gram lemak, dan 0,7 gram karbohidrat. Wah, sangat bergizi bukan ya teman-teman? Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Adenostoma cacunda atau kita sebut dengan ikan selangit. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham ya mengenai ikan selangit ini, bagaimana dia hidup, bagaimana dia melakukan reproduksi, bahkan sampai ke nilai gizinya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa teman-teman.